Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, mengapa hanya sedikit wanita yang masuk surga? Sebaliknya kaum wanita banyak yang masuk neraka. Seorang muslimah perlu menghindari hal-hal yang dapat menjerumuskannya ke dalam api neraka. Apa sajakah hal-hal yang berisiko tersebut? Dan bagaimana agar terhindar dari semua keburukan tersebut? Temukan jawabannya dengan menonton hingga akhir. Pastinya hanya ada di channel Semangat 5 Zaman. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini agar terus syiar Islam. Penyebab wanita masuk neraka dan amalan apa yang bisa menyelamatkannya? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imran bin Husain tentang penghuni surga yang hanya terisi sedikit oleh golongan wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu bersabda, sesungguhnya penduduk surga yang paling sedikit adalah wanita. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Mengapa hanya sedikit wanita yang masuk surga? Imam Al-Qurtubi mengomentari hadis di atas dengan pernyataannya, sedikitnya wanita yang masuk surga adalah hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka, kecondongan-kecondongan mereka pada kesenangan dunia, dan berpaling dari akhirat karena kurangnya akal mereka dan mudahnya mereka tertipu dengan kesenangan dunia yang menyebabkan mereka lemah untuk beramal. Kemudian mereka juga sebab yang paling kuat untuk memalingkan kaum pria dari akhirat, dikarenakan adanya hawa nafsu dalam diri mereka. Kebanyakan dari mereka memalingkan dirinya dan orang-orang lain dari akhirat. Cepat tertipu jika diajak kepada penyelewengan terhadap agama, dan sulit menerima jika diajak kepada akhirat. Jahannam, ahwalullah wa ahluha, dan ad-tadkirah. Untuk itu seorang muslimah perlu menghindari hal-hal yang dapat menjerumuskannya ke dalam api neraka. Apa saja hal-hal yang berisiko tersebut? Yang pertama, kufur terhadap suami dan kebaikan-kebaikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak mensyukuri apa yang ada pada suaminya dan tidak merasa cukup dengannya. Hadis riwayat Nasai. Hadis di atas adalah peringatan keras bagi wanita mukmin yang menginginkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sepantasnya wanita yang mengharapkan kebaikan akhirat justru mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya dan mengkufuri nikmat Allah. Durhaka terhadap suami. Kedurhakaan istri terhadap suami biasanya ada 3, yaitu durhaka lewat ucapan, perbuatan, dan keduanya. Kedurhakaan tersebut bisa berupa ucapan kasar, membicarakan keburukan suami pada orang lain, berlebihan dalam cemburu, tidak mau melayani suami, bermuka masam, berpergian tanpa izin, menampakkan aurat, kemesraan dengan pria lain, meninggalkan hak-hak Allah, hingga perceraian. Hanya wanita bijaksana yang mau bertaubat dari kedurhakaan dan kembali berjalan di atas kebaikan dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabarruj. Wanita yang tabarruj adalah yang menampakkan atas, memamerkan perhiasannya, baik itu pakaian maupun kecantikan dirinya, atau maupun yang seharusnya ia tutupi, yang tak boleh ia perlihatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Quran Surah An-Nur. Imam Az-Zahabi mengatakan, termasuk dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mereka dilaknat adalah menampakkan hiasan emas dan permata yang ada di dalam nikab, memakai minyak wangi dengan misik, dan semisalnya jika mereka keluar rumah. Maka hal tersebut harus dihindari. Hindarilah tabarruj. Islam telah mengajarkan muslimah untuk berpakaian secara syar'i.
Bagaimana agar terhindar dari semua keburukan tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan suatu amalan untuk menyelamatkan kaum wanita dari azab neraka. Rasul bersabda, bersodakohlah kalian, karena kebanyakan kalian adalah kayu bakar jahanam. Diriwayatkan, maka berdirilah seorang wanita, dia bertanya, mengapa demikian wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, karena kalian banyak mengeluh dan kalian kufur terhadap suami. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sodakoh bisa menjadi amalan bagi seorang muslimah agar terselamat dari azab neraka. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat rahimakumullah, jangan lupa berbagi dengan men-share video ini, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.